Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali dalam Qur'ani Journey. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang ke-7. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah dipertemukan di Rodha Minal Jannahnya kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu beserta keluarga, sehingga bisa mendampingi kami semua. Amin. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa ada Ustadz? Terima kasih Bapak Ibu yang muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim. والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. Bapak Ibu yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, sebagaimana tadi yang diinformasikan, sebenarnya kita sudah masuki pertemuan yang ke-7, dan pada ayat ke-7 pula dari surah, yakni surah Al-Hasyr, kita akan bahas. Untuk itu, Bapak Ibu yang muliakan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan tilawah daripada surah Al-Hasyr ayat 7. Yang hari ini akan dibacakan oleh siapa nih, Bunda Ana? Insya Allah Bismillah dengan ini ya, dengan Assalamualaikum dengan Pak Haji Jainal. Silakan Pak Haji Jainal. Pak Haji Zainal, Surat monggo. Al-Asr ayat 7. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Bunda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Zainal, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan
yang dianugerahkan kepada Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah rahimanallahu bitilawatil Qur'anil Karim. Semoga beliau yang baca, kita yang mendengarkan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak yang memuliakan, surah yang dibacakan oleh Pak Haji Zainal barusan tadi adalah surah Al-Hasyr, ayatnya adalah ayat 7. Masih berbicara tentang hukum fai. Al-fai itu pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu, kita sudah awali ya, bahwa ketika terjadi peperangan atau perjumpaan antara tentara kaum muslimin dan musuh, maka harta yang diperoleh itu bisa namanya ghanimah satu sisi lain bisa namanya fai. Bila terjadi pertikaian peperangan, maka harta yang ditinggalkan namanya ghanimah. Sedangkan harta yang ditinggalkan oleh musuh tanpa terjadinya kontak senjata, itu namanya adalah fai. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa harta fai, yaitu harta yang diperoleh tanpa adanya pertentangan, pertikaian, peperangan, maka pendistribusiannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa harta itu adalah untuk lillahi, pertama Allah, wali Rasul, untuk Rasul, wali dzil kurba, untuk keluarga Rasul, Bani Hashim, Bani Muthalib, wal yatama, untuk anak-anak yatim, wal masakin, untuk orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan karena terputus dalam perjalanan, di dalam ya safar atau perjalanan, yang ketika dia mau kembali tidak memiliki cukup modal, cukup biaya, maka itulah ibnu sabil. Kaila yakun dulatan bainal aghniyai minkum, agar harta-harta itu, kenapa Allah atur ini, agar harta yang diperoleh tidak hanya berkutat kepada orang-orang tertentu saja, golongan-golongan tertentu saja, sehingga kita mengenal adanya istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Maka ketentuan Allah ini untuk meratakan, untuk mencoba untuk memberikan harapan kesejahteraan kepada kaum muslimin yang tidak mempunyai atau yang miskin. Maka diperoleh dari apa? Dari harta fai, dari ghanimah, dari harta ghanimah. Tadi disebut untuk Allah. Hakikatnya Allah tidak membutuhkan harta ghanimah dan fai itu. Tapi harta ghanimah dan fai yang dikhususkan oleh Allah sesungguhnya kembali lagi dibagi kepada orang-orang yang memang layak untuk ditolong. Di kalangan mereka itu siapa? Yang mereka adalah orang-orang yang mendakwahkan, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjuang untuk meninggikan dan mempertahankan agama Allah. Nah itu dia. Lillah itu maksud itu. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang fuqara, orang-orang masakin. Jadi Allah tidak mengambil sedikit pun dari harta fai, tapi yang dimaksud falillahi, milik Allah, itu adalah milik atau haknya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mempertahankan kalimat Allah, mengagungkan agama Allah,
termasuk juga orang-orang yang layak untuk dibela mereka itu, yaitu orang fuqara. Wali Rasul dan untuk Rasul. Nanti sesungguhnya bagi Rasul itu juga tidak dimakan oleh Rasul sendiri. Karena ada orang-orang di kalangan sahabat yang jumlahnya begitu banyak yang mereka kita kenal sebagai Ahlus Suffah. Mereka adalah orang-orang yang diam di pelataran Masjid Nabawi, yang tidak memiliki pekerjaan, bahkan tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki keluarga. Maka mereka menggantungkan sebagian hidupnya kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Nah, harta ini dimanfaatkan untuk mereka. Walidil qurba, untuk keluarga dekat Rasulullah SAW, dari kalangan Bani Hashim, dari kalangan Bani Muttalib, dan juga untuk para anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang putus perjalanan, yang dalam perjalanan yang kehabisan biaya. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya tadi diatur demikian itu tidak lain adalah untuk memberi permerataan kepada orang-orang yang kalau tidak dibantu, dibela oleh Allah, maka mereka akan terus-menerus dalam kesulitan dan dalam kelaparan. Padahal di zaman itu peperangan seringkali terjadi. Sehingga ada kesempatan, bahkan banyak kesempatan kalau kita lihat Bapak Ibu yang kami muliakan, ada 27 kali ghazwah. 27 kali peperangan yang Rasul ada di dalamnya. Ada sekitar 40-an namanya peperangan, ada ghazwah, ada Syria atau namanya Sariyah. Sariyah itu apa? Sariyah itu adalah peperangan yang Rasulullah tidak ikut di dalamnya, tapi Rasul mengutus para sahabatnya untuk melakukan atau untuk membawa misi. Nah, semuanya kalau dijumlah maka ada sekitar 60-an jumlah ghazwah dan sariyah. Sehingga dalam rentang waktu yang begitu banyak terjadi peperangan itu memungkinkan apa? Adanya pendapatan dari peperangan ini yang disebut ghanimah dan fai. Seperti itu. Lalu dari harta fai dan ghanimah ini pendistribusiannya seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Bapak Ibu muliakan, pertanyaannya, setelah ada ghanimah, ada fai, lalu kemudian orang miskin di Madinah hilang, sirna, atau mereka menjadi kaya? Enggak juga. Tetap aja mereka miskin. Tetap aja miskin. Tetapi ayat ini memang bukan untuk memberi kekayaan atau mengkayakan orang. Tetapi ayat ini pesannya adalah bahwa Allah melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memberi pesan bahwasanya perhatikan orang-orang yang tidak mampu, perhatikan orang-orang yang susah. Perhatikan mereka dari harta yang kau dapatkan dari pendapatan ghanimah dan fai ini, agar ada perasaan kesamaan kesamaan berharapan untuk memperoleh kesejahteraan. Nah, ini semangat ayatnya adalah untuk mencoba untuk memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, meskipun kemiskinan sesungguhnya rasanya tidak mungkin, mustahil untuk hilang dari muka bumi ini. Karena kemiskinan sesungguhnya dibutuhkan untuk membedakan ada orang yang kaya. Tidak mungkin ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Dan tidak mungkin orang-orang kaya itu bisa bertahan hidup tanpa ada campur tangan, tanpa ada bantuan, tanpa ada pertolongan orang-orang miskin. Bukankah yang membantu dalam keseharian kita adalah juga dari kalangan orang-orang yang tidak mampu, yang mengangkut ladang, hasil ladang adalah orang-orang yang tidak mampu, yang mengelola ladang adalah orang-orang yang tergolong miskin, yang membersihkan
hasil atau misalkan sisa sampah dari makanan kita adalah orang miskin, dan terus seperti itu, sehingga sesungguhnya adanya orang miskin ini salah satu memang adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lain adalah bahwa ada perintah dari Allah melalui Al-Qur'an untuk memperhatikan mereka. Di dalam konteks peperangan ada harta fai, ada harta ghanimah. Dalam konteks tidak ada peperangan, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah, dan sebagainya, ada wasiat. Itulah beberapa cara agar orang-orang yang memiliki kemampuan, diberikan kelebihan rizki, berbagi, memperhatikan mereka orang-orang yang tidak mampu. Itulah saya kira semangatnya itu yang perlu ditarik, diambil pelajarannya. Jadi kalau sekarang sudah tidak ghanimah, betul tidak ada ghanimah. Sekarang sudah tidak fai, betul sudah tidak fai. Gitu. Tapi semangat untuk berbagi, semangat untuk membela orang-orang yang lemah, itu Al-Quran terus gaungkan. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa anfiqu mimma razaqnakum. Terus banyak ayat Al-Quran yang perintahnya kepada orang-orang yang mampu agar menyisihkan sebagian hartanya melalui sedekah, infak, hibah, dan seterusnya, wasiat dan seterusnya. Itulah kira-kira pesan dari ayat ini yang kita ambil, Bapak. Lalu di akhir daripada ayat ini seakan-akan Allah memberi penegasan, memberikan headline-nya itu ya, underline, memberikan catatan penting. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambil, lakukan itu. Wa ma nahakum anhu, apa yang dilarang oleh Rasul, fantahu, maka tinggalkanlah itu, jauhkanlah itu dari hidupanmu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu maha berat azabnya, balasannya. Maka poin terakhir dari ayat ini adalah ketaatan kepada Rasulullah. Ketaatan kepada Rasulullah hakikatnya juga ketaatan kepada Allah. Ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekedar beriman, sekedar percaya, tapi mereka tidak mengikuti Nabi. Itulah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy beriman, percaya adanya Allah sebagai pencipta, betul, tapi mereka enggan, tidak mau menerima Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan. Orang-orang Yahudi yakin betul adanya Allah, karena Allah juga Tuhan mereka. Selain mungkin Tuhan yang lain yang diyakini oleh mereka. Tapi begitu suruh beriman, suruh percaya, suruh mengikut Nabi Muhammad SAW, mereka enggan. Orang Nasrani pun begitu. Salah satu Tuhan yang mereka yakini dalam Trinitas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad, maka mereka enggan. Maka ayat ini pesannya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pegangi, ikuti, tunduk kepadanya. Karena ketundukanmu kepada perintah Nabi sama dengan ketundukanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Nabi, jauhkan darimu. Karena sungguhnya menjauhkan apa yang dilarang oleh Nabi sama dengan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebanyakan poin pentingnya di situ. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha keras, maha berat siksanya. Kalau ada orang hanya percaya kepada Allah tapi ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak sah keimanannya. Tidak dibenarkan imannya. Maka syahadat itu mesti syahadatain. Nggak cukup syahadat. Syahadatain. Artinya apa? Dua kesaksian. Kesaksian tentang Allah, kesaksian tentang Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Nah, itu dua-duanya. Maka tidak sah orang hanya asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak ada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Seperti itu. Demikian saya kira pesan dari surah Al-Hasyr ayat 7 yang kita baca tadi. Terima kasih Bapak. Sebelum kita lanjutkan seperti biasa, kita ingin melihat barangkali apa yang sudah Bapak Ibu berikan coretan, catatan, uraian tentang surah
Hasyr ayat 7 ini uraiannya, oh disilakan kalau ada yang menampilkan di layar untuk kita semuanya. Silakan. Silakan siapa yang sudah? Pak Haji Jana sudah? Bu Nunung Bu dulu. Nunung sudah, Bu Nunung. Alhamdulillah, monggo Bu Nunung. Hmm. Oke. Lebih dekat lagi, Bun. Iya, oh itu. Uraiannya, monggo, Bun. Uraiannya Banyak ya, Bunya. 58, Ustaz. Berapa, Bun? 58. 58. 58, subhanallah. Banyak, berarti udah rinci. Luar biasa ini. Komplit. Oh, komplit. Makasih, Bunda Nunu. Kasih. Selanjutnya, Apalagi? monggo Pak Haji Zainal mungkin. Bang Ustaz. Oh, iya itu harokatnya udah sahih, alhamdulillah. Lanjut. Uraiannya Uraiannya berapa Pak Haji? 58 juga, Pak Ustaz. 58 sama ya dengan Sama. undang-undangnya. Padahal nggak janjian ya. Ada dua lembar. Padahal nggak janji yang satunya di Sukabumi. Oh, yang satu juga bumi, masya Allah. Sukabumi. Oh gitu ya. Ustaz. Baik, tapi ternyata Siapa Bunda sama Bunga? dalam pemahamannya. Subhanallah. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Bunda, ya, monggo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bunda 100 uraiannya berapa? Oh, belum ya? Belum. Tidak Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah itu sudah menebalkannya. Alhamdulillah. Uraiannya berapa, Bun? Uraiannya Iya. 57 Pak Ustaz. Oh, malah kurang. Masya Allah. Iya, kurang dikit. Kurang satu. Apa-apa. Saya tadi bercanda sekira sampai 100. Nah, itu Kurang mungkin dikit, kalau dengan Pak ayat Ustaz. berikutnya ya. Iya. 57 betul, Bun? Ya. Baik. Udah Pak Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya siapa lagi, Bun? Ada? Apalagi? Bu Bunda Sri Dwiyati biasanya Sri sudah. mana? Bunda Sri? Belum Ustaz. Oh, belum. Masih Ya, kurang lagi banyak. Ustaz. Iya, lagi banyak kesibukan barangkali. Iya betul. Banyak. Iya nih. Nih Pak Haji Joko, tumben nggak ada. Bu Ratna nggak ada ya. Bu Ratna nggak ada ini. Aduh, iya ya. Oke, mungkin lagi ada kesibukan kali Lagi ya. ada acara mungkin. Baik, makasih. Baik, kita sama-sama lihat ya Bun ya, Bapak Ibu ya. Tadi Pak Haji Sinar 88, Bu Nunung 58. Bu Nadina tadi berapa? 57. 57. Coba kita lihat. Saya mungkin juga kebanyakan kali ya. Kayaknya sih gitu. Coba lihat. Ini 1, 2, ini 20 udah 28, 30, 36, 38, 40, 49, 50. Tadi 57 ya Bun ya? 57. 57, 58, 59, 60. Iya sama. Mana yang kelewatan ya? Jangan-jangan kebanyakan nih saya nih. Coba nanti cek ya, mohon dikoreksi. Bapak Ibu nih. Sambil kita baca ya dari awal ya. Oke, Ma. Apa saja? Ya, apa saja atau apa yang? Apa saja yang? Jenisnya ini isim ya. Isim. Isim. Ini isim syarat. Isim syarat. Isim syarat. Kedudukannya enggak ada. Afa'a apa diperoleh harta fai. Harta fai. Ini fil. Fil apa nih? Mati. Fil madi. Sahih. Ini namanya fil syarat. Fil syarat. Atau yang lebih tepat bukan fil syarat. Kita nyebutnya Bapak Ibu jumlah syarat. Nah, gitu ya. Jumlah syarat. Oke. Allah.
Jenisnya isim ya, Bapak ya. Isimnya isim. Lafaz jalalah. Fa'il ya. Ini fa'il. Oh, kedudukannya nanti Pak Haji. Ini Kedudukannya. lafaz jalalah ya. Itu adalah Ya, baru di sini adalah fa'il. kami jadikan fa'il. Alhamdulillah, fa'il. Yes. Fa'il itu subjek Bapak Ibu. Fa'il itu subjek. Oke. Ala atas. Huruf huruf jar. Nggak ada kedudukannya ya. Oke. Rasul utusan. Terus isim Isim. mufrad. Ini namanya kedudukannya isim majrur. Dari mana tahunya isim majrur? Karena diawali oleh huruf Jar. jar. Rasulihi, hi, nya, Nya. isim, domir. Domir Ini kedudukannya namanya mudhof ilaih. untuk ilaih. Iya, gitu ya. Yang memiliki daripada Rasul siapa? Nya. Itu dia. Rasul milik siapa? Miliknya. Itu mudhof ilaih namanya. Miliknya itu. Min Min. dari Dari. huruf ya Bun ya. Iya. Huruf Huruf jar. 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 Tidak ada kedudukannya. Ahli Penduduk. 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 Sim. Isim. Terus Muf- mufrad. 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 Isim majrur. Majrur. Al-Qura. Wilayah-wilayah. Sim. Isim. Jamak. Taksir. Nah, mudhof Untuk ilaih. ilaih. Ya. Penduduk mana? Penduduk milik wilayah-wilayah. Nah, gitu. Mudhof ilaih itu begitu tuh. Kunci apa? Kunci kamar. Nah, itu kamar itu berarti mudhof ilaih. Gitu tuh. Nah, gitu ya. Halaman siapa? Halaman milik. Nah, itu namanya mudhof ilaih tuh milik siapa itu. Fa, maka Ka. hmm, Huruf. huruf. Huruf apa namanya? Jawab. Jawab. Enggak kedudukannya lillahi lillahi milik. Milik. Huruf Jar. jar. Allah Lafal. Allah. Isim lafad Lafal jalalah. jalan. Betul. Isim Isim majrur. 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 Sekaligus ini jawab syarat. Kan tadi ada syaratnya ya, ada fi'il Ya. syaratnya. Ada jumlah jawab syarat. Jawab syarat. Apa-apa yang diinginkan Allah, maka aja jawabannya. Wa dan Huruf. huruf Atau huruf apa nih? Atau Apa? Huruf ataf. lima. Ataf. Nggak ada kedudukannya. Li untuk Huruf. Jar. huruf Jar. jar. Nggak ada kedudukannya. Mm-mm. Terus utusan. Rasul utusan. Isim mufrad. 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 Namanya ma'tuf. Kan ada huruf ataf ya, Bapak ya? Iya. 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 Wah, tadi atuf. Ini Isim ma'tuf. majrur matuf. Iya, jadi ini ma'tuf nih. Tuh. Wa Dan dan huruf apa tadi sama Bapak Ibu? atau Li I. untuk untuk huruf huruf lagi. jar. Atau jar. Di pemilik Pemilik. isim. Iya, apa namanya nih? Asma khamsah. Namanya asma khamsah Bapak Ibu. Asma khamsah. Asma khamsah. Lidi kayak tadi maktuf. Ada huruf atofnya ya Bapak ya? Nah, ini maktuf. Tuh, maktuf. Al-qurba
Kerabat. Kurba. Kerabat-kerabat ini Bapak Ibu artinya. Sim. Isim. Sim. Hmm. Oh, bukan apa namanya, salah, bukan kerabat-kerabat. Kerabat aja nih. Kerabat. Nah, ini namanya isim tafdil. Tafdil. Masih ingat kan Bapak Ibu tafdil? Tafdil itu berarti yang menunjukkan perbandingan lebih atau sangat. Tingkat perbandingan. Jadi pemilik kerabat gitu ya. Kerabat yang paling dekat ini nih. Jadi kerabat dekat ini nih. Nah, kerabat dekat. Nah, gitu tuh. Ini kedudukannya mudhaf ilaih. Ilaih. Dari di. Nah, pemilik apa? Pemilik siapa? Pemilik kerabat dekat. Nah, mudhaf ilaih. Wa. Dan Dan. Huruf. huruf atau Apa nih? atau Nah, kedudukannya yatama. Anak-anak anak yatim. yatim. Isim. Jamak. Jamak. Taksir. Jamak taksir. Taksir. Kalau ada wu atop berarti ini Maktub. Maktub. gitu. Kalau ada atop mesti maktub. Artinya atop itu kata sambung berarti yang setelahnya yang dihubungkan, yang disambungkan. Ini sama nih. Ini kok sama aja sih Bapak Ibu. Coba kita tambah sini lah biar gampang cepat. Orang miskin. Itu. Atop masakin, tapi bukan orang miskinnya, bukan orang Miskin, ya. yatim. Orang-orang Orang-orang miskin. isim betul? Isim. Jamak betul? Betul. Betul. Taksir. Iya. Masakin itu jamak dari apa sih Bapak Ibu? Masakin jamak dari apa? Jamak dari miskin. Miskin. Ya, jadi miskin itu jamaknya masakin. Ya, jangan Mufradnya dibaca lengkap. Kalau miskin. dibaca lengkap masakini. Nanti dibilang orang masakin itu orang orang miskin, orang masakin, orang miskin, gitu ya. Oke. Oke. Hmm. Oke, sebentar. Lanjutkan. Wak lagi Bapak Ibu sama ini. Udah kayak gini aja lagi ya. Wah, ini kalau seluruh ayatnya begini terus enak nih. Ibnu apa artinya? Anak. Anak. Nah, nah ini bukan jamak, ini mufrad. 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 Maktuf. Sabil, jalan. Jalan. Maka Ibnu Sabil itu Bapak Ibu kalau digandeng itu anak jalanan. Ibnu Sabil. Ibnu kan anak. Iya. Sabil kan jalan. Berarti Ibnu Sabil? Anak jalan. Anak jalanan. Anjal. Anak jalanan. Itu tuh. Tapi anak jalan yang dimaksud di sini bukan anak-anak yang nongkrong-nongkrong jalan. Bukan. Jadi anak jalan yang dimaksud di sini adalah orang yang dalam bepergian, di tengah bepergiannya kehabisan ongkos. Entah karena memang kehabisan, entah karena dirampok, entah karena apalah gitu ya. Tapi itu sekarang sebagian menjadi profesi. Jadi kalau sudah lagi puasa mendekat Lebaran, banyak orang yang ngaku jadi Ibnu Sabil. Gitu. Jadi kan gitu ya. Banyak yang ikut Ibnu Sabil. Nah ya silakan aja nggak apa-apa. Gitu ya. Itu isim. Terus ini mufrad. Jamaknya apa Bapak Ibu? Sabil itu. Subul. Subur. Bukannya mudhaf ilaih. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Kai. Agar. Agar. Ini huruf. Huruf. Namanya huruf taklil. Taklil. Taklil itu alasan. Nggak ada kedudukannya. La. Tidak. Huruf. Nafi. Nafi. Betul. Nafi. Juga tidak. Nggak ada kedudukannya. Yakuna.
Selain huruf ta'lil, dia itu Bapak Ibu huruf nasab. Huruf nasab. Nasab. Perhatikan Bapak Ibu di sini. Kaila yakuna. Tuh bunyinya. Nah, kenapa nak? Karena dinasabkan oleh kai. Yakun menjadi. Fi'il. Fi'il mudhari. Dore. Mudhari. Ini mansub. Fi'il mansub. Gitu Bapak Ibu. Mansub oleh kai. Dulatan. Berputar. Ini isim masdar. Masdar. Ini namanya khobar. Khobar. Khobar dari yakun. Khobar yakun. Tuh. Baina. Nah, ada isimnya tersembunyi. Baina. Di Antara. Ini isim. Isimnya namanya zorof. Syaraf. Iya. Tidak ada kedudukannya. Selanjutnya agnia. Orang-orang kaya. Ya, Isim. Jamak taksir. sama taksir. Mufradnya apa Bapak Ibu? Ghaniyun. 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 Ghani gitu ya Bapak Ibu ya? Ghani. Khani. Sebenarnya kata ghani itu tidak butuh Bapak Ibu. Jadi wallahu ghaniyun 'anil alamin artinya Allah tidak butuh kepada alam. Nah, orang yang tidak butuh itu orang kaya. Orang kaya. Pan. Saya sering bersekelakar gitu. Pantesan ya dulu orang-orang di kampung itu kalau orang kaya beli beras aja pakai karungnya karung Boni. goni. Khani. Iya kan? Sekarang kayak udah nggak ada Pak Ji, ya? Nggak ada ya. Hampir susah ditemukan itu karung goni itu. Tas plastik kali. Ya sekarang udah plastik. Kalau dulu karung goni itu yang dari serat-serat itu ya. Dari tapes itu tuh. Wow. Oh, kalau beli berasnya pakai karung goni itu orang kaya. Ternyata emang goni itu artinya kaya. Itu bahasa Arab berarti ya, Boni. Bahasa Arab bener tuh. Nah, ini badal aghniyah mudhaf ilaih. Bapak Ibu setiap ada zorof mesti setelahnya mudhaf ilaih ya. Setiap ada zorof mesti setelahnya mudhaf ilaih. Minkum min dari ini Huruf. huruf jar. Jar. Kum kalian. Kalian. Isim, domir, Isim, domir, Ini. kedudukannya isim majrur. isim majrur. Alhamdulillah. Itu ya. Wa. Ini udah ini nih apa namanya? eh apa, wa ini kalau diterjemahkan dan berarti di atof. Kalau itu menjadi pemula maka nggak diterjemahkan. Kalau pemula namanya apa? Penanda bahwa dia wawunya wawu pembukaan. Namanya istinaf. Ya, tapi kalau dan huruf atof. Maknya apa-apa, tapi karena ini awalnya dulu ma'afa Allahu ya, Bapak Ibu ya. Awal ayatnya. Ma juga kan? Iya. Nah, berarti ini sama nih, berarti ada hubungannya tuh. Apa-apa saja yang isim. Isim apa Bapak Ibu? Tadi Syarat. isim syarat benar. Berarti maktuf ya, kalau huruf ataf ya. Ini maktuf. Iya. Atap didatangkan. Didatangkan ya. Tapi dimaksudnya sini diperintahkan aslinya. Perintahkan, didatangkan. Fi'il maldi. Nanti. Berarti di sini namanya jumlah syarat. Itu. Setelah ada syarat berarti jumlah syarat. Kum kalian. Kalian. Isim. Domir. Domir. Sebagai apa? Sebagai objek.
Berarti maf'ul bih. Maf'ul. Oleh Rasul. Isim. Mufrad. Ifrad. Yang dibawa Rasul ini siapa yang membawa? Berarti dia apa? Fa'il Fa'il. atau Subjek. Subjek. fa. Maka Maka. Huruf jawab. huruf jawab. Betul. Khuzu. Ambillah. Fi'il. 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 Amr. Amar. Amar. Jawab syarat. Syarat. Syarat di atas tadi ya. Syarat yang di Kenapa? atas tadi. Jadi rujuknya ke apa saja yang ma tadi ya. Iya, Syarat. apa saja yang dibawa Rasul maka gitu. Itu jawab syarat. Khudzu kalian. Kalian. Isim. Dhamir. Fa'il. Subjek. Khudzuhu hu. Nya. Ya. Isim. Fakhudzuhu. Nya itu ajaran maksudnya. Ambillah. Isim. Dhamir. Domir. Terus. Maf'ul. Maf'ul bih. Subjek. Ya. Ya. Wah, ini sama lagi nih Bapak Ibu nih. Sini nih. Objek. Iya, kita biar cepat sini. Terus tuh gitu. Top. Nah, apa saja yang syarat naha. Nah, naha itu dilarang. Tadi jumlah syarat benar. Nahakum kalian. Dilarang bukan fi'il, Mas. Dilarang Gimana, Pak Ji? dilarang tadi fi'il madhi. Firmadi. Ya, ini maknanya sebenarnya melarang. Melarang. Cuma kalau ada failnya didahulukan dari objeknya, itu maka boleh menerjemahkannya dengan pola pasif. Tapi fiilnya fiil aktif. Kalau strukturnya tidak biasa. Yang saya maksud biasa itu harusnya kata kerja, subjek, objek. Objek. Itu biasa. Kalau objeknya didahulukan dari subjeknya, subjeknya belakangan, maka kata kerjanya boleh diterjemahkan dengan pasif. Bukan karena kata kerjanya pasif, tapi struktur kalimat yang telah diubah. Gitu. Oh, gitu. Itu. Jadi Perubahan strukturnya ya. perubahan struktur. Jadi pasif itu bisa karena fiilnya pasif, bisa karena strukturnya yang berubah. Gitu. Anhu dari huruf jar nggak ada kedudukannya hu nya Ya. isim Domir. domir kedudukannya Isim majrur. isim majrur. Fa kayak tadi tuh. Maka huruf jawab. Iya. Wah, enak ini kalau begini. Itu. Maka intahu. Nah, kalau jangan ambillah ini. Maka jauhilah. Il, amar, jawab syarat. Kalian isim dhamir fa'il. Iya. Wattaqullah. Nah, di sini nih, ini tidak diterjemahkan. Ini Bapak Ibu nih. Ini huruf. Namanya huruf istinaf. Istinaf. Istinaf itu nama lainnya ibtida. Ibtida, apa Bapak Ibu ibtida? Di tajwid juga ada ibtida. Permulaan. Awal. Nah, permulaan ibtida itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi dia sebagai tanda permulaan. Jadi tidak disebut sebagai dan gitu. Awal kalimat gitu. Ya, kadang-kadang begini memang tergantung pemahamannya Bapak Ibu. Kalau bilang, oh ini ada hubungannya, berarti tinggal di sini kalau ada hubungannya berarti wawunya wawu atau. Kalau ada wawu sumpah itu bahasa. Nah, benar Pak Ji. Wawu itu kan Standar ada yang sumpah. Itu kan betul. awal juga ya.
Nah, kalau wawu sumpah ada dua cara mengenalinya. Pertama setelah wawu mesti isim, Mesti isim. yang Ya. kedua mesti majrur. Isim majrur. Majrur itu kasroh ya. Iya, majrur. Lebih umum lagi selalu di awal ayat. Amin. Isim Gitu. ayat. Wow. Lebih-lebih Bersumpah. di awal surat. Wal fajri, wal asri, Wadduha. wadduha, wal laili, wasyamsi. Nah, itu di awal surat. Kadang-kadang di awal ayat bisa. Gitu. Umumnya di awal surat. Gitu tuh. Baik. Ya, syukran. Ya, ittaqullah, bertakwalah. Fi'il amar. Ini berarti kalau di sininya bukan atof, berarti di sini nggak ada kedudukan. Kalau di sininya dan, lalu di Hmm. sininya huruf atof, misalnya bilang, oh ada hubungannya ini karena tadi suruh ambillah apa yang Allah, ambillah yang Rasul perintahkan, jauhilah yang Rasul perintahkan, bertakwalah. Itu seperti perintah yang berurutan, maka berarti di sini dan, gitu ya. Dan biasanya di dalam mengirob itu para ulama ada yang berpendapat begitu. Oh ini awal awal, ini nggak ada hubungannya dengan sebelumnya. Ada yang begitu, maka namanya ibtida. Kalau ada hubungannya berarti atof. Kalau atof berarti di sini kedudukannya maktuf. Satu. Kalau tadi ibtida, di sini nggak ada kedudukannya. Gitu. Tidak ada kedudukannya. Cuma dia jenisnya saja fil amr, tidak punya kedudukan. Wawunya kalian, Itu tidak ditandai dengan satu harokat gitu Pak Ustadz ya. Apakah harokat apa? Tempat berhenti gitu Pak Ustadz ya. iya. Boleh. Nah, Jadi kadang-kadang dikasih antara tanda kuat kaki. atau Betul. Nah, itu kadang-kadang dikasih tanda di dalam Al-Qur'an ada qaf lam alif gitu, Bapak Ibu. ya ya. Nah, gitu ya. Iya. Oh. Tapi kadang-kadang di dalam Al-Qur'an itu ada yang nggak ada tanda sama sekali, wawunya tiba-tiba aja muncul di tengah jalan gitu ya. Jadi setelah wawunya wawu Seperti pembukaan. ini kan nggak ada tandanya nih antara Oh, nggak ada di sini. itu fantahu wataku nggak ada. Jadi Nggak ada. aku. Maka di situ betul-betul. Maka Bapak yang muliakan, ini ini pentingnya. Memahami bahasa Arab itu untuk menentukan ini sebenarnya berhenti atau enggak. Nah, itu tuh. Jadi kalau ini nih kita memahami ini Bapak Ibu. Dan kalau dan berarti ada lanjutannya dan sebelumnya ya. Iya. Berarti nggak ada tandanya. Kira-kira gitu. Iya. Tapi kalau tandanya itu ulama memberi tanda. Sebenarnya nggak ada tandanya awalnya. Memang awalnya nggak ada tandanya. Oh ini wawunya pembukaan berarti awal kalimat. Kalau awal kalimat berarti itu ada wakof. Kalau kita memahami itu biar nggak ada tandanya Bapak Ibu berhenti. Kenapa? Wong itu awal kalimat. Nah, jadi Hmm. justru ini pemahaman ini itu akan membimbing kita itu untuk bisa di mana berhenti, di mana melanjutkan, di mana apa namanya mengulang kalimat di dalam Al-Qur'an itu karena pemahaman seperti ini Bapak Ibu. Hmm. Gitu. Jadi ilmu tajwid, alhamdulillah Bapak Ibu sudah apa belajar ilmu tajwid. Alangkah indahnya ilmu tajwid ini dipandu, apa namanya didorong, dilengkapi dengan ilmu bahasa Arab. Jadi, jadi kalau kita berhenti terus mengulang kalimat itu nggak cuma pakai feeling, tapi memang tahu "Oh, ini berhenti ini di sini nih. Ini wakaf karena kalimatnya udah sempurna. Gitu. Kita ulang lagi dari jumlah fi'liyah, dari jumlah ismiyah, dari jumlah apa namanya syartiyah. Nah, itu bahasa Arab istilahnya melengkapi, menyempurnakan pemahaman dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau dalam artinya sudah tertanda itu. Kalau di artinya sudah ada titik berarti Iya, para gabrol. Tapi di Arabnya enggak. nggak ada. Nggak ada. Pemahaman. Betul, betul Bapak Ibu. Nah itu. Maka gini Bapak Ibu lihat kan. Al-Quran itu terus berkembang kalau ayatnya nggak berubah. Ayatnya nggak berubah. Yang saya maksud berkembang itu apa? Tanda-tanda wakaf. Itu kan ijtihad ulama Bapak Ibu. Iya, iya, iya. Sekarang lebih canggih lagi, bukan tanda wakaf lagi. Sudah tanda wakaf dikasih warna lagi. Iya. Betul nggak? Dikasih Iya. warna. Ini berhenti di sini dikasih garis bawah. Gitu ya. Memulainya dari sini. Lalu supaya gampang lagi, kalau ikhfa kasih warna hijau, kalau idgham kasih warna biru, kalau guna kasih warna, itu lebih ini lagi. Itu lebih apa lebih itu lebih sangat membantu.
Tapi kalau modelnya Bapak Ibu ini mah udah nggak perlu lagi warna-warnaan lah, udah. Insya Allah nggak pakai warna, tajwidnya udah jalan. Karena warnanya sudah di sini nih, pemahamannya di sini. Amin. Insya Gitu, Allah. iya Bu. Gitu ya, gitu. Malah sebagian orang kalau dikasih Quran yang warna tambah puyeng. Bingung. Kebanyakan warna nih, opo jadinya terganggu. Ya sesuai kebutuhan, nggak masalah. Yang warna yang dibutuhkan warna, gitu ya Bun ya. Yang nggak membutuhkan warna, ya belinya nggak pakai warna. Saya kira itu aja, nggak masalah. Lanjut, domir. Fa'il. Baik sekali ya. Betul. Allah, Allah isim. Lafad, Jalalah. Allah. Sebagai apa nih Bun? Objek, namanya maf'ul. Abdi. Nah, setiap ada kata ina, Bapak Ibu, ina itu mesti, ana ina itu mesti awal kalimat. Hmm. Mau ada tanda wakofnya, agak ada tanda wakofnya, itu mesti awal kalimat. Ina, ana, lakinna, la'ala, gitu tuh. Laisa. Laisa, dan seterusnya itu. Kalau dia ada kalimat besar maka dia namanya anak kalimat. Tetapi ina mesti awal dari kalimat. Entah kalimat besar, entah anak kalimat. Pokoknya dia punya kalimat tersendiri. Tersendiri. Oh, Kalau baik. iya, kalau kalimatnya di awal berarti dia awal kalimat dari kalimat paragraf. Kalau di tengah-tengah dia awal kalimat dari anak kalimat. 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 Gitu. Itu cirinya kalau ina, ana, lakina, pokoknya huruf-huruf nasab itu. Gitu. Maka kalau kita baca boleh berhenti. Kalau ada ina nih, boleh berhenti sebelumnya. Astagfirullah. Wattaqullah, Hmm. innallaha syadidul iqab, gitu. Itu kalau ina. Nah, kalau ana meski dia di awal kalimat tapi mesti anak kalimat. Hmm. Kalau ana dia mesti anak kalimat. Kalau ina mesti awal kalimat. Gitu ya. Itu tuh Bapak Ibu. Iya nih. Ini clear nih Kalau ibu-ibu. pasal kata tajwid tadi, kalau inna itu kan bisa berhenti di wattaqullah. Iya, Kemudian kalau yang tadi, yang wawu tadi kan juga wawu ala kalimat ya. iya. Antahu bisa berhenti juga nggak? Wattaqullah itu kan termasuk awal kalimat di tajwid Nah, nggak berhenti di situ ya. betul, betul Pak Haji. Kalau wawunya diyakini sebagai wawu pembuka, maka boleh berhenti. Maka berhenti dianjurkan. Karena itu awal pembuka. Tapi kalau wawunya wawu atof, maka dianjurkan lanjut. Ah, Gitu. Jadi cara memahaminya wawu apa ini? Kan gitu tuh. Jadi harus paham. Betul. Problemnya kan ada kritik terhadap terjemah Al-Quran, Bapak Ibu. Beberapa kali itu ada seminar tentang kritik terhadap terjemah Al-Quran. Itu semua wawu di Al-Quran artinya dan semua. Ngetop semua. Dan semua. Padahal nggak semua dan. Kan gitu. Tiba-tiba awal ayat dan. Padahal ini bukan ada kalimat sambungan sebelumnya. Nah, itu kan dikritik oleh sebagian para ahli bahasa. Iya, iya. Oh, wawu semuanya dan semua. Gitu. Padahal Padahal dapat domir juga ya. iya. Gitu. Jadi kalau ada perubahan terjemah nggak masalah. Yang penting ayatnya tidak. Berubah. Kenapa terjemahnya berubah? Berubah karena pemahamannya. Oh ternyata ini awal kalimat, ini bukan awal kalimat. Oh ini sambungan. Itulah yang menjadikan berubah. Ditambahkan dan, ditambahkan sedangkan, ditambahkan padahal. Wa antum ta'lamun itu bukan dan, sedangkan kalian mengetahui. Nah, itulah perubahan-perubahan itu kemudian yang bisa berubah artinya ya Bapak Ibu, artinya yang berubah, bukan Al-Qur'annya. Al-Qur'annya nggak berubah. Tuh. Jadi kalau 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 arti itu produk manusia. Tapi kalau Al-Qur'an
itu adalah dari Iya. Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang ributin arti, nyantai aja. Oh, ini produk manusia. Iya, nah itu kita tahu supaya ilmunya gitu. Iya, iya. Gak usah merepotkan. Itu huruf taukid. Oke. Ini nggak ada kedudukannya. Allah, isim, Lafaz jalalah. lafaz jalalah. Nah, ini namanya isim inna. Gitu. Syadid, sangat, sangat keras. Ini isim. Sifat, ini khabar. Inna. Kabar inna isim inna. Oh, balasan. Apa nih? Balasan atau hukuman ya? Hukumannya. Isim, masdar. Mudhaf. Kaf ilaih. Baik, Bapak yang muliakan. Itu ada yang ketinggalan nggak saya? 60 jumlahnya nih. Betul, Pak Ustadz. Kita yang Iya. salah. Ada yang double. Kita yang kurang. Kurang. Saya yang kurang Pak Oh Ustadz. gitu. Oke, Ya, kurang sama-sama. di Kurang. ladi tadi. Ladi itu nggak dipisah. Oh gitu. Dalam dengan di. Iya. Iya, iya, Ya, baik, baik. mau di fiil nggak saya uraikan Pak Ustadz. Oh, Jadi digandeng saya semuanya kurang. Bunya. Nah, Pantes tadi itu ada beberapa fiil yang maunya gandengnya. Ya, itulah Iya, sebenarnya sama sih, betul. cuma uraiannya saja yang beda. Uraiannya yang nggak diurai. Iya, benar. Alhamdulillah, luar biasa. Kita lanjutkan. Wana, siapa yang akan membaca hadits qudsi ini? Ayo, Silakan dengan Bunda Bunga. Assalamualaikum Bunda. enggak Bun. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi sama artinya Bun wabarakatuh. ya. Ayo Bun, sama artinya. Hadis qudsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Maghfil ibnu Yasar Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbukum ya ibni Adam ittaq tafarruqu ya ibni Adam tafarruqli ibadati amalan amla'a qalbaka gina wa amla'a yadaika rizqon ya ibna Adam la tubaghid minni amla'u qalbaka faqra fa amla'u yadaika sughlan. Artinya, kata Abu Hurairah, dia berkata, saya tidak mengetahui hadis ini melainkan ia telah memarfukannya kepada Nabi. Beliau bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan batin. Akan aku tutupi kemiskinanmu. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan masuki hatimu dengan kesibukan dan tidak akan aku tutupi kemiskinanmu. Masya Allah. Tuh, ya Allah, ini hadis qudsi ya Bapak Ibu ya. Ini Allah yang mengingatkan. Nih, mengingatkan Nabi agar mengingatkan kepada manusia. Disuruh beribadah, isi hati kita dengan ibadah. Kalau hati kita diisi dengan ingat kepada Allah, dengan ibadah, maka Allah akan hadirkan kekayaan dalam hati kita dan Allah akan penuhi rezeki kita. Tapi kalau kita jauh dari Allah, maka hati kita itu akan dipenuhi dengan keinginan-keinginan, ketamakan-ketamakan. Terus gitu, sehingga sepertinya tidak akan ada cukupnya. Itu tuh pesannya. Dan selalu dibikin sibuk, sibuk. Sholat, sibuk pengajian, kagak sempet. Kumpulan, silaturahmi, kagak waktu. Gitu. Disuruh silaturahim, kagak ada waktu. Disuruh ibadah, kagak sempet. Ya, apa semua habis waktunya untuk apa tuh? Duh,
ada benarnya juga kadang-kadang gitu ya. Emang ini bukan ada benernya, emang dari Allah pasti benar kan gitu ya, pasti benar. Kata Allah, siapa yang lupa padaku, aku akan bikin sibuk dia dengan dunia. Sehingga hatinya kosong dan terus-menerus dia akan mencari kekayaan. Seakan-akan tidak pernah puasnya dengan kekayaan. Baik, Bapak Ibu. Baik, saya kira pesannya udah jelas gitu ya. Doa ini, Bapak Ibu doanya nih panjang nih di dalam hadis ya. Saya potong sebenarnya doanya nggak sebanyak itu Bapak Ibu nih. Ini doanya ini nih yang tampak di layar ya. Doanya ini. Iya, doanya itu ini. Di yang lain itu bukan doa. Ini sih apa namanya pendahuluannya nih, pendahuluannya. Ya, Carry call ya. aja. Iya. Kata apa namanya? Kata Rasulullah, siapa orang yang membaca doa ini nih, maka akan dimudahkan ininya nih, hutangnya nih dipenuhi. Boleh nih. Ya nih, kebutuhan kita nih. Bunyinya gini, Bapak Ibu. Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Kalau saya mendengar ini biasa para kiai dulu, kalau kita dari kampung ya, Bapak Ibu nih, itu selalu saya mendengar doa ini dibaca oleh para kiai setiap habis sholat Jumat. Ya, habis sholat Jumat. Biasanya gini, eh, awalannya gini. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdiu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ya Fa'alu lima yurid. Ya, tapi kalimatnya agak sedikit berbeda. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwa. Nah, gitu tuh, mirip-mirip. Ya, mungkin sumber riwayatnya berbeda ya. Tapi kalau ini Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkan aku dengan barang-barang yang halal darimu, dari yang haram. Cukupkan aku yang halal dari yang haram. Waghnini bifadlika amang siwak. Ya Allah, kayakanlah aku dengan karuniamu daripada yang lainnya. Cukupkan aku membutuhkanmu daripada membutuhkan yang lainnya. Gitu tuh Bapak Ibu. Itu ya. Jadi Allahumma kfini bihalalika an haramik. Waghnini bifadlika amang siwak. Siapa orang yang baca ini, kata Rasulullah, dia akan dipenuhi. Kalau dia punya hutang, baca doa ini, semoga Allah mengkabul, mengijabah, ya, memenuhi doa kita, akan dipenuhi hutang kita. Gitu. Baik. Sebelum kita memasuki surat, apa ada pertanyaan Bapak Ibu dari awal tadi yang kita bahas? Silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, jika ada, kalau tidak, kita lanjutkan ke surah berikutnya. Subhanallah, kita sudah sampai ke surat 74, Bapak Ibu, dari 114 surat. Gitu ya. Jadi sekitar 30 surat lagi kita selesaikan. Kalau 30, berarti masih ya banyak ya, bukan 30. 40 lagi, 40 surat. Tapi suratnya pendek-pendek, kalau ke sana mau udah. Surat lagi nih. 40 tambah 74, 114. Benar tuh ya. Gitu. 114. Iya, 114 surat. Berikut ini ada surat Al-Muddathir. Al-Muddathir artinya adalah sama, orang yang berkemul, berselimut. Surat ini disebut Al-Muddathir lantaran dimulai dengan kata-kata yang menyatakan kata Muddathir, berselimut. Gitu. Identitas surah. Surah ini, Bapak Ibu, terdiri dari 56, ada yang mengatakan 55 ayat. 256 kata, 1036 huruf.
Surah ini surah ke-74 berdasarkan urutan di dalam mushafnya. Dan surat ini adalah surat keempat dari sisi turun wahyunya. Itu tuh. Tergolong salah satu surat Makkiyah. Makkiyah. Surah Al-Mudathir adalah surah ke-10. Oh, salah ini. Oh, maaf ini kita buang nih, salah Bapak Ibu. Maaf. Surah ini termasuk dalam surat Al-Mufassalat dan berukuran relatif kecil, pendek. Terletak pada juz 29, surah ini memiliki 3 ayat yang mengandung pernyataan sumpah. Itu ayat 32 sampai dengan ayat 34. Ya. 32 sampai dengan 34. Kalla wal qamar wal laili idza adbar wasubhi idza asfar. Begitu bunyinya. Kalla wal qamar wal laili idza adbar wasubhi idza asfar. Wal qamar. Nah, tadi tuh yang Baji tanyakan wawu qasam tuh. Yang pesan sumpah. Sab sumpah. Wal qamar demi bulan. Wal laili idza adbar demi malam apabila hilang. Wasubhi idza asfar dan subuh apabila terbit menguning gitu. Sebab nuzul daripada surah dari ayat 1 sampai 7 ini sebab nuzulnya begini Bapak. Kan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kan gitu ya. Diriwayatkan oleh Syaikhan berarti Bukhari Muslim yang bersumber dari Jabir bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ya bersabda, ketika aku telah selesai uzlah selama sebulan di Gua Hiro, ketika aku telah selesai beruzlah di Gua Hiro, aku turun ke lembah. Sampai di tengah lembah ada yang memanggilku, tetapi aku tidak melihat seorang pun di sana. Aku mengadahkan kepala ke langit. Nih Bapak Ibu nih. Tiba-tiba aku melihat malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hiro dulu tuh pada surat Al-Alaq. Aku cepat-cepat pulang dan berkata kepada orang rumah. Takut Rasulullah itu. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Maka turunlah ayat, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Sebagai perintah untuk menyingsingkan selimut dan berdakwah. Gitu. Tuh. Jadi waktu itu ketemu Khadijah, maka Khadijah itu mengetahui dari sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal bahwa yang datang itu adalah malaikat seperti malaikat datang pada Nabi Musa membawa tabut, kata Waraqah bin Naufal. Jadi waktu Rasulullah mengadukan itu kepada Khadijah, Khadijah tidak takut, sama sekali tidak khawatir, tidak takut, karena Khadijah mempertanyakan pengalaman batin Nabi SAW kepada sepupunya yang sesungguhnya dia adalah pendeta Nasrani yang benar. Maka dikasih tahu sama Waraqah, sesungguhnya dia adalah Nabi yang dijanjikan dan yang datang kepadanya adalah malaikat Jibril, seperti malaikat turun kepada Nabi Musa membawa tabut. Itu diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang dhaif yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Al-Walid bin Mughirah, tokoh Bapak Ibu, Al-Walid bin Mughirah tokoh kafir Quraisy yang sebenarnya memusuhi Nabi nih. Tapi nanti keturunnya Al-Walid bin Mughirah itu pendukung daripada Rasulullah, namanya Khalid bin Walid. Nah, gitu tuh. Tapi meskipun dia Al-Walid bin Mughirah ini orang kafir memusuhi Nabi, tapi dia jujur. Coba kita lihat. Kata Ibnu Abbas ya, bahwa Al-Walid bin Mughirah membuat makanan untuk kaum Quraisy. Ketika mereka makan-makan, Al-Walid berkata kepada teman-temannya, nama apa yang pantas untuk kalian berikan kepada orang-orang seperti ini Muhammad.
Sebagian mereka mengatakan sahir, tukang sihir. Yang lainnya mengatakan dia bukan tukang sihir. Sebagian mengatakan kahin. Jadi gini, ada orang mengatakan coba Muhammad ini layaknya Muhammad SAW itu layaknya diberi gelar apa nih? Maka orang di antara kerumunan orang itu mengatakan dia sahir, tukang sihir. Tapi orang lainnya membantah, dia bukan tukang sihir. Lalu sebagainya memberi usulan, bagaimana kalau kita panggil dia kahin, tukang tenun, tukang sihir juga tenung ya, sihir, tukang tenung. Yang lainnya mengatakan dia bukan tukang tenung. Sebagian mereka berkata syair, tukang syair, yang membuat-buat syair-syair gitu. Maka yang lain mengatakan dia bukan tukang syair. Yang lain berkata dia mempunyai sihir yang membekas kepada orang lain. Sebab pujian itu sampai kepada Nabi SAW sehingga beliau pun merasa sedih. Beliau mengikat kepalanya serta berselimut. Maka Allah menurunkan ayat Al-Mudaththir ayat 1-7 sebagai perintah untuk menyingkirkan baju dan berdakwah. Oke, sekarang sabab nuzul ayat 11-13. Ayat ini beberapa ayat berikutnya diturunkan mengenai kafir Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah, masih berbicara tentang dia. Ya. Dinyatakan oleh Al-Hakim dan disahihkannya yang bersumber dari Ibnu Abbas, sanad hadis ini sahih menurut Syarah Al-Bukhari. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah datang kepada datang kepada Nabi SAW. Kemudian beliau membaca Al-Quran kepadanya sehingga ia pun tertarik. Jadi Rasul membacakan Al-Quran di depan daripada Al-Walid bin Mughirah. Konon ayat yang dibaca dalam satu riwayat adalah ayat yang sering dibaca oleh khatib Jumat menjelang akhir penutup Jumatnya, khatibnya, penutup khutbahnya di akhir. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Al-Walid. Maka Al-Walid ketika mendengarkan ayat itu, dia mengatakan kepada Nabi, coba bacakan ulang kepada aku ayat itu. Maka Nabi membacakan ulang ayat itu. Maka terkagum-kagumlah Al-Walid itu. Kejadian itu sampailah kepada Abu Jahal sehingga ia sengaja datang kepada Al-Walid. Tidak Abu Jahal mendatangi Al-Walid sesama tokoh Quraisy sambil berkata, "Hai paman." Al-Walid itu pamannya Abu Jahal. "Sesungguhnya kaummu akan mengumpulkan harta untuk diberikan kepadamu dengan maksud agar engkau mengganggu Muhammad." Itu ya. Jadi harusnya kamu itu mengganggu Muhammad. Kalau bisa membunuh Muhammad. Al-Walid berkata, "Bukankah orang Quraisy telah mengetahui bahwa aku yang paling kaya di antara mereka? Untuk apa mereka mengumpulkan harta untuk agar aku dengan harta itu mempengaruhi Muhammad? Aku orang yang paling kaya." Selanjutnya Abu Jahal berkata, "Kalau demikian ucapkanlah sebuah perkataan yang menunjukkan bahwa engkau ingkar dan benci kepada Muhammad." Kata Abu Jahal kepada Al-Walid. Al-Walid berkata, "Apa yang harus aku katakan? Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih tinggi syairnya, sajaknya, ataupun kasidahnya daripada gubahanku." Kata Al-Walid, "Di antara kalian, orang-orang Quraisy, akulah yang paling indah syairnya. Aku yang paling indah. Ya, gubahanku itu. Tuh. Bahkan syair-syair jin pun tidak ada yang mengungguli aku," kata Al-Walid. "Demi Allah, sepanjang yang aku ketahui, tidak ada yang menyerupai ucapan Muhammad sedikit pun." Tuh ya, maksudnya apa tuh? Aku, kata Al-Walid, adalah penyair yang paling bagus di antara orang-orang Quraisy, tetapi begitu mendengar Nabi membacakan Al-Quran, maka tidak ada yang bisa mengungguli bacaan itu. Ini objektif dari ucapan Al-Walid tentang keindahan Al-Quran. Ya Allah, ucapannya manis, bagus, indah, gemilang, cemerlang, ucapannya tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripadanya, masih Al-Quran itu. Padahal Al-Walid adalah orang yang paling indah, gubahannya, syairnya, sajaknya, dan sebagainya. Lalu Abu Jahal berkata, "Kaummu tidak akan senang sebelum engkau menunjukkan kebencianmu kepada Muhammad." Al-Walid berkata, "Baiklah, aku akan berpikir dahulu." Setelah berpikir, dia berkata, ya, akhirnya tetap saja orang kafir itu ya nggak mau membuka hatinya untuk iman meskipun dia mengakui Al-Quran itu bagus,
tapi memang hidayah tidak datang pada Al-Walid. Maka dia berkata, benar, ucapan Muhammad itu hanyalah sihir yang berkesan, yang memberi bekas kepada yang lainnya. Maka turunlah ayat ke-11 tadi. Gitu ya. Ayat 11 tadi itu bunyinya ini nih, Bapak Ibu nih. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda, dan ayat-ayat berikutnya nih. Itu ucapan Al-Walid. Al-Quran itu menceritakan bahwa Al-Walid itu begitu kepada Nabi. Akhirnya Nabi tahu, oh ya, digambarkan, diucapkan digambarkan oleh Allah tentang pribadi Walid. Dia sesungguhnya kagum kepada Al-Quran, tetapi kekufuran yang tidak bisa menjadikan dia menjadi muslim, keangkuhan yang enggan menjadikan dia muslim. Itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya asbab nuzul ayat 30 sampai 31. Ini ayatnya. Sebab nuzulnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ba'ats yang bersumber dari Al-Barra, bahwa segolongan kaum Yahudi bertanya kepada seorang sahabat Nabi SAW tentang penjaga neraka. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat 30 tadi yang menunjukkan berapa sih penjaga neraka itu, ya. Seketika itu juga yang menegaskan bahwa penjaganya 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar. Itu tuh. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Ishaq, diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Qatadah, bahwa satu hari Abu Jahal berkata, wahai golongan Quraisy, Muhammad mengatakan bahwa tentara Allah yang akan menyiksa kalian di neraka yang berjumlah 19. Padahal kalian jauh lebih banyak jumlahnya. Apakah 100 orang dari kalian tidak mampu mengalahkan satu dari mereka? Maksudnya malaikat. Maka turunlah Al-Mudaththir 31. Gitu ya, yang menegaskan bahwa penjaga neraka itu bukanlah manusia, tetapi malaikat. Sedangkan jumlahnya hanya sebagai ujian atas keimanan mereka. Jumlah malaikat itu meskipun disebut 19, jumlah mereka sesungguhnya jauh lebih banyak daripada itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari As-Suddi bahwa setelah turun ayat alaiha tis'ata asyar, 19 penjaga neraka tadi, seorang Quraisy bernama Abu Asad berkata, wahai kaum Quraisy, janganlah kalian takut kepada yang 19 itu. Aku sendiri akan melawan 10 dari pundakku yang kanan dan 9 dengan pundakku yang kiri. Maka turunlah ayat selanjutnya yang menegaskan bahwa penjaga itu bukanlah manusia, tapi malaikat. Dia pikir yang menjaga itu adalah manusia, 19 orang. Kecil 19 orang bisa dia dikalahin, tapi ternyata malaikat, bukan manusia biasa. Terakhir dari sebab nuzul ayat 52-53. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari As-Suddi bahwa kaum Quraisy berkata, sekiranya Muhammad itu seorang yang jujur, cobalah ia membuat surat jaminan bahwa setiap orang yang menerangkan bahwa mereka bebas dan selamat dari neraka. Maka turunlah ayat Al-Mudaththir 52-53 yang menjelaskan tentang hal itu. Bal yuridu kullu mri'in minhum yu'ta suhuna syarah kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Ternyata mereka itu sama sekali tidak takut pada akhirat. Mereka menyombongkan diri sehingga tidak ada rasa takutnya terhadap akhirat. Gitu. Selanjutnya Bapak Ibu muliakan, di sini awal ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu ada ayat-ayat berupa motivasi ya. Pertama, kum fa'angzir, bangunlah, berilah peringatan. Ayo bergegas, ayo semangat melakukan aktivitas. Wa rabbaka fakabir, tapi ingat engkau beraktivitas tapi jangan lupa agungkan Allah, beribadahlah. Wa thiyabaka fatahhir, jangan lupa ketika engkau beribadah atau engkau beraktivitas, perhatikan pakaianmu karena pakaianmu menunjukkan kepribadianmu. Terus warujja fahjur, apa artinya? Boleh jadi engkau di dalam melakukan aktivitas ada godaan-godaan untuk menjerumuskanmu ke dalam kesesatan, dalam kezaliman, dalam dosa, maka hati-hati, hindarkan itu. Terus wala tamnun tastakthir, janganlah menjadi orang-orang yang istilahnya itu pamrih gitu ya. Kalau memberi sesuatu, berharap orang yang diberikan itu akan membalas pemberiannya kepadamu lebih banyak lagi. Tapi berbuatlah, berbagilah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbika fasbir,
Bersabarlah atas ketentuan Allah, atas ketetapan Allah, atas takdir Allah, baik ataupun buruknya. Tema-temanya surat ini ya ada perintah untuk berdakwah, ada perintah tadi ya untuk apa namanya itu mensucikan diri, untuk mengagungkan, untuk apa namanya menghindarkan dari perbuatan dosa dan seterusnya tadi. Termasuk juga tadi ada kisahnya tentang Al-Walid, kisah tentang Abu Jahal. Isi kandungannya perintah untuk memulai berdakwah mengagungkan Allah, penegasan bahwa Allah akan mengazab orang-orang yang menentang risalah Nabi Muhammad SAW, menjelaskan bahwa setiap manusia terikat dengan apa yang telah dia kerjakan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang pasti akan terikat dengan amalan-amalan yang telah dilakukannya. Kalau dia baik, maka ikatan itu akan menguntungkannya. Jika dia buruk, maka ikatan itu akan menjeratnya. Keutamaannya, fadilahnya, ini kalau kita, ini ulama yang mengatakan. Ya. Surat Al-Mudaththir termasuk Al-Mufassal yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tambahan, sehingga beliau memiliki keutamaan, keistimewaan dibandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya yang ayatnya itu panjang-panjang, tapi ininya pendek-pendek. Al-Quran termasuk di ayat juz-juz terakhir itu pendek-pendek. Kedua, pembacanya tidak akan mengalami kemalangan selama hidupnya. Abi Ja'far Muhammad bin Abil Baqir berkata, ini menurut para ulama ya, barang siapa yang membaca surat Al-Mudaththir dalam salat fardu, maka Allah berhak menjadikannya bersama Nabi Muhammad SAW dalam derajatnya dan tidak akan menemui kemalangan dalam hidup di dunia selamanya. Itu ulama pendapatnya, bukan hadis. Ketiga, pembacanya akan memperoleh pahala 10 lipat dari jumlah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga pendapat ulama. Begitu, bisa percaya, bisa tidak. Ini dalam Tafsirul Burhan, sebagian begitu. Keempat, dapat dijadikan sebagai doa dan wasilah agar memperoleh kuasa menghafal Al-Quran. Demikian Bapak yang muliakan uraian tentang ikhtisar surah Al-Mudaththir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bunda Ana, Bapak yang muliakan. Sementara kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, disempurnakan dengan doa Ustadz. Nah gitu. Baik Bapak yang muliakan, alhamdulillah setelah kita mengikuti kajian pada malam hari ini, semoga apa yang kita bahas membawa manfaat bagi kita, Amin. bahan ilmu, dan ilmunya semoga ilmu yang berkah sehingga membawa kemanfaatan di hidup dunia dan akhirat kita. Serta pertemuan kita di malam hari ini semoga Allah jadikan sebagai pertemuan yang membawa kebaikan dan balasan sisinya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana bil abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu, mohon lahir batin, sampai jumpa. Salam sehat. Izin live ya, assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bunda. Monggo. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi